Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Wadi SPD, guru matematika di SMA Negeri 1 Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di pendidikan matematika di Universitas Mataram dengan nomor Indo Mahasiswa E1R222085 dan nomor peserta 2016 995 494 29 akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Terara. Untuk itu, mohon kepada Bapak dosen dan guru penguji untuk memberikan masukannya. Berikut video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Untuk itu, ketua kelas silakan dipimpin doa. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam berdoa. Berdoa, mulai. Ketua kelas sebelum Pak Guru absen, siapa teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Dwi Enten, Pak Guru. Dwi Enten kenapa? Tanpa keterangan, Pak Guru. Oke, Dwi Enten nanti kita informasikan ke wali kelasnya ya, untuk kita tanyakan kenapa pada hari ini tidak masuk. Kemudian di pertemuan ini kita akan belajar tentang turunan fungsi. Di KD sebelumnya sudah kita bahas tentang turunan fungsi aljabar. Nah, di kesempatan ini tentang aplikasinya, yaitu fungsi naik dan fungsi turun ya. Semangat pagi. Pagi, bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, kita kembali ke turunan fungsi, di mana hari ini kita akan belajar fungsi naik dan fungsi turun. Seperti yang kalian lihat di depan di layar. Oke, ini dia ada gambar, di mana di bawah ada, ini gambar apa ini? Yang sebelah, yang paling kanan. Iya, ini alat deteksi detak jantung. Kalau kalian lihat layarnya, di sana ada kurva. Ada kurva, gambarnya seperti yang terlihat di sana, yaitu ada kurva naik dan kurva turunnya. Seperti ini. Nah, ini. Dan yang selanjutnya di sebelahnya ada apa ini? Ada eskalator. Eskalator seperti yang kalian, kalau kita di NTB kan sering ke epicentrum, ada eskalatornya. Kalau dari bawah ke atas itu naik. Nah, itu menunjukkan bahwa salah satu bentuk dari fungsi naik. Kemudian ada yang turun, maka itu juga salah satu bentuk dari fungsi turun. Atau mungkin ada yang pernah ikut di GIS Mantra, Galeri Investasi Semantra. Nah, kebetulan di sana kita belajar tentang saham ya, yaitu pasar modal. Nah, pasar modal, di mana diajarkan di sana tentang membaca grafik. Nah, grafik kapan kita akan membeli saham itu, akan kita beli, kapan kita akan menjual saham itu. Nah, kalau dia misalkan di posisi naik, maka waktunya untuk menjual. Tapi ketika turun sahamnya, maka tidak usah kita jual. Di sana saatnya kita membeli. Nah, seperti itu. Nah, inilah salah satu atau beberapa contoh yang Pak Guru contohkan tadi. Itu adalah bagian dari contoh-contoh penggunaan dari fungsi naik dan fungsi turun. Sebelumnya adalah tentang turunan fungsi ya. Oke ya, jadi turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 min 6 adalah berapa? 6x pangkat 2
min 8x. Kalau 6 turunannya 0 ya. Oke, itu dia materi sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian diharapkan nanti selesai belajar ini paham itu apa fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian yang selanjutnya adalah nanti kalian akan analisis keterkaitan antara turunan pertama. Apa sih kaitan antara turunan pertama dengan fungsi naik dan fungsi turun? Dan yang selanjutnya adalah nanti kita akan menyelesaikan masalah yang terkait dengan fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan turunan fungsi pertamanya. Itu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Kemudian manfaat pembelajaran yang pertama, dalam ilmu kedokteran dan keperawatan, fungsi naik dan fungsi turun itu berhubungan pada reaksi pemberian obat dan menentukan tanda baca pada alat detak jantung. Kemudian yang kedua, di ilmu ekonomi menggunakan fungsi naik dan fungsi turun pada menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran dan membaca grafik pada saham ya. Kemudian yang ketiga, untuk bagaimana nanti kalian bisa menggunakan apa yang kalian dapatkan di materi ini untuk menjawab soal-soal tes, baik itu nanti soal SBT dan soal-soal ujian yang lainnya. Oke, itu manfaatnya. Kemudian seperti yang ada di layar, kalian tentu jangan sampai malas. Meskipun hari ini masih kalian dalam kondisi kelas 11, sebentar lagi kalian kelas 12, maka kalian tentu punya tujuan yang jelas di kelas 12. Nah, ilmu yang akan kalian dapatkan hari ini itu akan kalian gunakan nanti di masa depan. Oke, selanjutnya kegiatan pembelajaran yang kita akan lalui di pertemuan ini, yang pertama nanti kalian akan Pak Guru bagi dalam kelompok. Kemudian setelah dibagi dalam kelompok, kalian berdiskusi di dalam kelompoknya. Kemudian setelah itu hasil diskusi nanti ada beberapa kelompok yang Pak Guru tunjuk untuk presentasi di depan. Nah, kelompok yang tidak dapat presentasi maka akan bertanya kepada kelompok yang presentasi. Kemudian setelah itu nanti Pak Guru akan mengecek apa hasil kalian, apa hasil diskusi kalian, apa hasil presentasi kalian, nanti kita akan simpulkan. Oke, dan terakhir nanti akan ada kuis. Akan ada kuis atau evaluasi dari materi hari ini. Untuk itu, kalian ikuti kegiatan ini dengan baik. Kalau ada yang kalian tidak pahami, nanti bisa tanyakan ke Pak Guru. Oke, kemudian adapun selama proses pembelajaran hari ini, Pak Guru akan lakukan pengambilan nilai. Ada nilai pengetahuan. Ini bentuknya kuis atau evaluasi, nanti kan Pak Guru bagikan soal. Kemudian ada keterampilan. Keterampilan ini bentuknya tugas-tugas. Ada lembar tugas dan tentunya sikap. Sikap ini bentuknya nanti Pak Guru akan amati kalian dari proses diskusi kalian, proses menjawab, proses bagaimana kalian bekerja sama di dalam kelompok, dan presentasinya nantinya ya. Ada pertanyaan terkait dengan teknik penilaian ini? Tidak ada. Oke. Selanjutnya kita akan melihat permasalahan yang di depan, di mana ini adalah salah satu aplikasi dari fungsi naik dan fungsi turun pada masalah di bidang kedokteran. Kalian bisa melihat di sana ada gambar pasien yang lagi diobati oleh dokter. Nah, di mana nanti setelah diperiksa tentu akan diberi obat, di mana di permasalahan di sini ada konsentrasi KT suatu obat dalam darah pasien memenuhi fungsi KT sama dengan T pangkat 3 min 6T pangkat 2 plus 9T plus 1 dengan T menunjukkan waktu dalam jam setiap pemberian obat. Nah, tentukan interval di mana konsentrasi obat naik
dan interval di mana konsentrasi obat turun. Nah, ini adalah salah satu masalah yang kalian akan diskusikan nanti di LKPD di kelompok masing-masing. Namun kalau melihat sekilas dari masalah ini, ada yang bisa menceritakan sedikit nggak? Sekilas kalian baca permasalahan di depan. Eva mungkin? Menurut saya, dari pengamatan saya, hubungannya antara fungsi naik dan fungsi turun pada kesehatan yaitu dengan mengetahui fungsi pada persamaan, kita bisa mengetahui interval atau jarak obat tersebut bereaksi antara jarak reaksi turun dan reaksi naiknya pada suatu masalah dan penyakit. Oke ya, kasih hapus dulu buat Eva ya. Ya, untuk lebih jelas nanti kita akan bahas sekaligus nanti kalian akan diskusikan dulu di kelompoknya masing-masing. Berikutnya kita akan pembagian kelompok. Nah, di mana kelompok ini akan kita bagi seperti yang di depan. Nah, ini di depan layar sudah ada nama kelompok-kelompoknya. Untuk itu silakan kalian bergabung bersama kelompok kalian masing-masing. Oke, kita cek dulu kelompok 1 mana? Kelompok 3. Ya, kelompok 2. Kelompok 4. Ya, kelompok 5. Oke, kelompok 6 hari ini tidak hadir ya? Oh, ini kelompok 6 paling depan. Pak Guru akan bagikan LKPD dulu. Di LKPD ini silakan kalian diskusikan, ada beberapa permasalahan di sana. Langsung kalian tulis nama kelompok kalian di pojok atas. Dan mulai kalian diskusikan. Silakan kelompok 6 diskusikan. Dicoba kegiatan 1. Silakan. Sambil kalian melihat di referensi yang lain, ada bahan ajar yang Pak Guru sudah bagikan, ada juga buku paket. Oke, sekarang tinggal melihat kurvanya ya, yang dimana di 1, silakan didiskusikan. Yang ada masalah di kelompoknya dan belum bisa diselesaikan, bisa ditanyakan. Apa masalahnya? Oke, yang ini yang pertama cari dulu turunan pertamanya, kemudian nanti masukkan titik-titiknya ya. Nah, sekarang dicoba dulu. Silakan.
Nah, yang pertama yang dilakukan adalah cari turunan pertama. Apa rumus turunan pertama? Kalau fungsinya fx sama dengan min x pangkat 2 plus 10x min 16, maka turunan pertamanya adalah min 2x plus 10. Nah, di sini min 2x plus 10. Ya, dilanjutkan ya. Ini maksudnya X kurang dari A ini apa, Pak? X kurang dari A berarti lihat pada kurva, di mana di kurva itu ada titik A. Nah, berarti yang kurang dari posisi titik A di sini angka berapa? Ada 2, ada 3, ada 4. Nanti kalau dia bilang X lebih dari A, oh berarti yang lebih dari A kalau posisi A di sini, maka garis bilangannya menunjukkan ada 6, 7, 8. Oh, kalau X sama dengan A, berarti yang ini maksudnya. Oke, waktu diskusi kelompok sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah presentasi ya, dari hasil diskusi kalian tadi di kelompok masing-masing. Nah, untuk itu sekarang Pak Guru akan tunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikan ya kegiatan di masalah 1. Namun sebelumnya, mana nih semangat kalian? Semantra? Bisa. Ya. Oke, kasih hapus dulu buat kita semua ya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinaldi Novianto dan rekan saya Ahmad Irawan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan 1, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Teman-teman, di sini ada 2 gambar. Ada gambar eskalator dan gambar lift. Di sini kita bisa mengetahui bahwa gerakan pada lift dan eskalator bisa kita kaitkan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Seperti contoh, saat lift naik dari bawah ke atas, maka gerakannya dapat kita sebut sebagai fungsi naik. Dan saat lift turun dari atas ke bawah, maka gerakannya dapat disebut sebagai fungsi turun. Sama seperti lift, saat eskalator bergerak dari bawah ke atas, maka fungsi kita dapat sebutkan gerakannya itu termasuk pada fungsi naik. Dan saat eskalatornya turun atau bergerak dari atas ke bawah, maka gerakannya dapat dikatakan sebagai fungsi turun. Mengalih informasi, hubungan turunan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Ya, teman-teman bisa melihat di papan ada sebuah gambar kurva yang menyajikan grafik fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat plus 10x min 16. Karena kita ingin mencari hubungan turunan dengan fungsi naik maupun fungsi turun, jadinya kita harus menentukan terlebih dahulu turunan dari fungsinya. Oke, di sini fungsinya fx sama dengan negatif x kuadrat plus 10x min 16. Untuk turunannya f aksen x
sama dengan negatif 2x plus 10. Di sini kita akan coba menggunakan x sama dengan 2 atau x-nya itu kurang dari a. Berarti berada di sebelah kiri. Yaitu di sini kita coba masukkan x sama dengan 2. Berarti f aksen 2 sama dengan negatif 2 dikali 2 plus 10 sama dengan negatif 2 kali 2 negatif 4 plus 10, yaitu hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini lebih dari 0, lebih besar dari 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa fx adalah fungsi naik di x sama dengan 2. Selanjutnya kita coba pakai angka 3 lagi untuk membuktikannya, yaitu f aksen 3 sama dengan negatif 2 dikali 3 plus 10 negatif 6 plus 10 sama dengan 4. Nah, 4 ini juga lebih dari 0, yaitu lebih besar dari 0. Berarti ini terbukti bahwa x sama dengan 3 adalah fungsi naik. Untuk selanjutnya kita coba, nah ini di huruf A nya. Kita coba ganti huruf A ini dengan angka 5, yaitu kenapa saya ganti dengan angka 5? Karena 4 ke 6 ada angka 5. Jadi kita coba untuk ganti A nya dengan angka 5, berarti f aksen 5 sama dengan negatif 2 kali 5 ditambah 10. Negatif 10 plus 10 sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa fx adalah fungsi stasioner di titik x sama dengan a sama dengan 5. Ini ya, titik stasioner. Titik stasioner adalah letak suatu titik yang posisinya tidak berubah, tidak naik maupun tidak turun, berada pada tengah-tengah. Oke, seterusnya kita coba gunakan angka 6. Di sini berarti tadi x-nya sama dengan a. Oke. Untuk selanjutnya x sama dengan x kurang dari a. Kita coba pakai angka 6 untuk ganti x-nya. F aksen 6 sama dengan negatif 2 dikali 6 plus 10. Negatif 12 plus 10 sama dengan negatif 2. Negatif 2 lebih kecil dari 0. Ini menunjukkan bahwa titik x sama dengan 6 adalah fungsi turun. Jadinya ini berlaku simpulan, yaitu ketika f aksen x lebih besar dari 0, maka hasilnya adalah fungsi naik. Dan ketika f aksen x-nya sama dengan 0, ini disebut fungsi stasioner. Kemudian jika f aksen x kurang dari 0, maka ini bisa disebut sebagai fungsi
turun. Sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Jadi saya mau bertanya, apa kaitan turunan fungsi pertama dengan fungsi naik, stasioner, dan fungsi turun? Oke, itu pertanyaan dari kelompok 3 ya. Tentang apa kaitan dari turunan pertama dengan fungsi fungsi naik dan fungsi turun serta stasionernya ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk menjawab. Oke, kaitan antara turunan pertama dengan fungsi naik maupun fungsi turun dan fungsi stasioner adalah sebagai berikut. Fungsi turunan fungsi f aksen x, ketika fungsi f aksen x-nya lebih dari 0, maka bisa disebut sebagai fungsi naik. Sedangkan ketika f aksen x-nya sama dengan 0, maka bisa disebut sebagai fungsi stasioner. Yang terakhir, ketika f aksen x-nya kurang dari 0, maka bisa disebut sebagai fungsi turun. Sekian. Apakah Anda puas dengan jawaban kami? Oke, kalau gitu sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Begitu juga dengan kelompok 3 ya, yang sudah menanyakan tadi terkait dengan apa kaitan dari fungsi turunan pertama ya dengan fungsi naik, stasioner, dan fungsi turun ya. Oke, di sini Pak Guru akan perjelas di mana tadi ada titik 2, ini kurva, di mana kurva ini dari titik 2 sampai titik 4, ini kurvanya naik. Sudah dicek tadi ketika X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, itu semua nilainya lebih dari 0. Makanya dikatakan sebagai fungsi naik. Kemudian ketika di titik ini disimbolkan dengan A, di antara 4 dan 6 itu ada angka 5, berarti nilai A-nya adalah 5. Kita coba untuk X sama dengan 5, ternyata nilainya adalah 0. Itu artinya di sini adalah nilai stasioner, yaitu dia tidak bergerak. Kemudian setelah itu ketika diambil angka lagi setelah angka 5, ada angka 6, ada angka 7, ada angka 8, ternyata nilainya kurang dari 0. Itu menunjukkan bahwa dari sini ke sini ini adalah fungsi turunnya. Jadi kaitannya jelas bahwa turunan pertama menunjukkan nanti terkait dengan fungsi naik dan fungsi turun serta nilai stasionernya. Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok 5 untuk masalah 2 terkait dengan ilmu kedokteran yang tadi masalah awal. Nah, untuk itu kepada kelompok 5 dipersilahkan maju ke depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami pada kegiatan kedua. Sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan kelompok saya. Saya Eva Martina. Saya Widianti. Kita sama-sama melihat soal di sini pada kegiatan 2. Soalnya yaitu konsentrasi KT suatu obat dalam darah pasien memenuhi fungsi KT sama dengan T pangkat 3 min 6T kuadrat plus 9T plus 1. Dengan T menunjukkan waktu dalam jam setelah pemberian obat. Tentukan interval di mana konsentrasi obat naik dan interval di mana konsentrasi obat turun. Jadi di sini kita disuruh menentukan interval atau jarak obat naik dan obat turun. Langkah pertama, kita menuliskan fungsi yang diketahui, yaitu fungsi KT T pangkat 3 min 6T kuadrat min plus 9T plus 1. Selanjutnya kita akan menentukan turunan fungsi pertama atau K aksen T dari fungsi KT di atas. 3T pangkat 2 min 12T plus 9. Ini bisa dibagi dengan 3 sehingga menghasilkan T kuadrat min 4T plus 3. Langkah pertama kita akan menentukan interval naiknya dengan cara pemfaktoran. Tapi sebelumnya, syarat agar fungsi naik yaitu apabila f aksen x lebih dari 0. Kita bisa memfaktorkan persamaan di atas dengan apabila dijumlahkan akan menghasilkan min 4 dan apabila dikalikan akan menghasilkan plus 3. Jadi persamaan yang memenuhi apabila T kuadrat min 4T plus 3 lebih dari 0 adalah T kurang dari 1 atau T lebih dari 3. Yang selanjutnya kita akan menentukan interval obat turun. Langkahnya sama, memfaktorkan persamaan yang diketahui. Persamaan yang memenuhi yaitu 1 kurang dari T kurang dari 3. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa harus dibagi dengan 3? Ya. Kenapa harus dibagi sama dengan 3? Itu pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab kenapa ini dibagi 3. Karena pada persamaan yang ini kita bisa melihat bahwa koefisien dari masing-masing suku adalah kelipatan 3. Kelipatan 3 itu bisa dibagi dengan 3. Bisa kita lihat ini 3 bisa dibagi 3 hasilnya 1. Min 12 dibagi 3 hasilnya min 4 dan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi kesimpulannya kenapa bisa dibagi 3? Karena koefisien dari suku persamaan ini merupakan kelipatan 3. Bagaimana? Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan materi fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner pada kesempatan ini adalah jika
F aksen X itu lebih dari 0 untuk semua X elemen A, B, maka F adalah fungsi naik pada interval A, B. Kayak tadi 6 lebih dari 0 berarti dia naik, seperti itu. Kemudian jika F aksen X kurang dari 0 untuk setiap X elemen A, B, maka F adalah fungsi turun pada interval A, B. Kayak tadi setelah kita masukkan nilai X-nya 6 tadi kan, maka dia kurang dari 0. Maka dikatakan sebagai fungsi turun. Dan yang ketiga, ketika nanti di fungsi turunan pertamanya dimasukkan X sama dengan 5 kayak tadi di X sama dengan A, ternyata hasilnya 0, maka itu dinamakan sebagai nilai stasioner. Nah, selanjutnya Pak Guru akan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu kalian akan jawab beberapa soal ya. Nah, beberapa soal sekarang saya akan bagikan. Silakan balik dulu kursinya yang hadap depan, hadap sana juga. Silakan ditulis namanya. Ditulis namanya, kemudian dijawab. Waktu kalian hanya 10 menit. Oke, silakan dijawab. Kalian kerjakan secara mandiri. Waktu kalian mengerjakan sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Oke, kita koreksikan. Di sini punyanya Adil. Jawabannya luar biasa. Banyak sekali jawabannya. Kalau Pak Guru nilai untuk sementara dulu, sekedar melihat sekilas, ini bisa mencapai 90 lebih ya. Ya, kasih hapus dulu buat Adil yang sudah menjawab, tinggal sedikit saja. Dan yang lain, Pak Guru akan koreksikan nanti di rumah. Nanti selanjutnya akan dikirimkan lewat WA Group ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dari tadi pagi sampai saat ini, Pak Guru sudah mengambil nilai kalian. Dan juga ada nilai keterampilan, ada juga penilaian sikap yang sudah Pak Guru ambil ya. Jadi nanti dilihat nilainya. Kemudian jangan lupa di materi selanjutnya ada nanti materi tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk itu jangan lupa belajar. Tugas kalian mempelajari itu nanti di rumah. Nah, karena semua rangkaian pembelajaran sudah kita lewati, maka kita akhiri pembelajaran ini. Untuk itu minta tolong kepada ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menutupnya dengan berdoa dengan rasa membaca doa kafaratul majelis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.